Wakil Wali Kota Kupang Herman Man mengatakan tidak akan ada pemberhentian atau dirumahkannya pegawai tidak tetap dalam waktu dekat di lingkup Pemkot Kupang. Pemerintah hanya akan melakukan rasionalisasi jika memang terjadi pengurangan pendapatan asli daerah. Menurut Herman Man, hal tersebut mungkin dilakukan jika target pendapatan asli daerah mengalami penurunan dan rasionalisasi akan dilakukan pada tahun 2021. Kalau memang bisa kita rasionalisasi, kita rasionalisasi. Memang saya sudah mengerti bahwa itu akan menambah pengangguran. Tapi kan uang kita itu untuk pelayanan kepada masyarakat. Rasionalisasi anggaran. Jadi terus saya kuat. Jadi kalau ada yang heboh bilang mau dirumahkan, siapa yang bilang dirumahkan? Ya, mungkin judulnya saja yang membuat orang jadi. Tadi coba dibaca baik-baik. Kalau PAD kita tahun ini kurang, ya, ambillah prediksi 50. Saya tidak terlalu yakin sampai 50 dengan situasi sekarang. Hotel tidak ada penginapan, restoran tidak dibuka. Jadi pajak-pajak kita, parkir tidak ada. Ya, jadi saya bisa memprediksi bahwa anggaran kita berkurang bisa sampai 50 sampai 60%. Ambillah target kita itu 200. Kalau bisa dapat 50-60 miliar saja sudah hebat. Ya kan begitu kita ngomong. Kalau saya memang tidak ngomong begitu, hanya maksud saya supaya tahun depan rasionalisasi ada pengurangan ini termasuk itu. Oke? Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeski Aladu, berharap pemerintah kota harus memperhatikan pegawai tidak tetap agar tidak terjadi persoalan baru ke depan. Sebagai pemimpin harus melihat itu. Ingat itu masa depan orang. Memang gajinya nilai kecil, tapi mereka hidup dari itu. Kita harus lihat, kita betul-betul harus perhatikan itu. Jangan kita menyelesaikan persoalan, menimbulkan persoalan baru. Itu perlu hati-hati. Karena ada bisa cara-cara lain untuk memotong itu. Contoh tunjangan kinerja saja susah 96 miliar. Kalau kita mau potong dari DAU yang tidak diberikan 60 juta, tambah PAD-nya itu sekitar 50-an juta, 40-an juta, dia baru 100 juta lebih. Dari tukin saja sudah hampir bisa. Belum kok yang lain-lain. Jadi jangan bikin persoalan baru, jangan bikin masyarakat tambah resah lagi. Ini kan bagian dari anak-anak mereka juga toh. Tolong perhatikan yang sudah ada, mari kita bina baik-baik. Kita jangan apakah memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kontrak itu menyelesaikan masalah? Bukan itu. Ada banyak yang saya perlu ngomong lah, tapi saya pikir pemerintah sudah tahu lah, begitu. Jangan sampai bikin persoalan baru di ini kota lagi. Kesian loh. Kita sudah susah. Memang sesuai apa yang disampaikan bahwa setelah mereka rasionalisasi, sampaikan kepada pimpinan. Tapi alangkah baik saya mau tuh semua itu berkoordinasi. Karena pemerintah ini bukan selamanya dia segala sesuatu dan dia bisa sesuatu. Contoh cara merasionalisasi. Diminta SKPD untuk merasionalisasi. Ya SPD ikut tipu mau. Dia mau kasih berapa ya kasih berapa. Siap. Makanya saya bilang, duduk sebenarnya sama-sama. Memang aturannya hanya laporkan saja. Tapi akhirnya jadinya seperti ini. Tiba-tiba anggota tanya begini, jawabnya lain. Besok satu jawab lain. Ya karena ini sudah begini. Ya, ini keadaan darurat, jadi memang kita tidak bisa bilang apa-apa. Tapi hati-hati juga, tahu begitu toh. Saya mau seperti itu, saya panggil bagian sekda dan keuangan. Ternyata ada pernyataan yang berbeda. Ini tidak boleh potong dana kelurahan. Satu bilang dana kelurahan diambil begini. Jadi kan simpang siur toh. Jadi artinya dibingungkan sendiri. Rasionalisasi anggaran secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan otonomi daerah, semua program yang berhubungan dengan daerah telah diserahkan secara penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rasionalisasi anggaran merupakan evaluasi terhadap kondisi keuangan yang ada. Rasionalisasi dilakukan jika tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Rudolf, ASB TV melaporkan.